PSSI akhirnya update status Maarten Paes, alasan PSSI berani jadikan WNI terlebih dahulu. Kasihan pemain aboard Timnas Indonesia, Ragnar ditolak oleh supporter Fortuna Sittard dan klub jangan sampai memperpanjang kontraknya. PSSI berikan info langsung, Timnas Indonesia punya pemain baru di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapakah dia? Saksikan sampai selesai. Cek faktanya, Timnas Indonesia satu grup dengan Korea Selatan dan Australia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kasihan Ragnar Oratmangoen ditolak fans Fortuna Sittard. Reaksi mengejutkan ditunjukkan oleh para fans klub Liga Belanda, Fortuna Sittard. Mereka kompak menolak dipermanenkannya striker Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, pada bursa transfer musim panas nanti. Masa depan Ragnar Oratmangoen saat ini menjadi perbincangan hangat karena FC Groningen, timnya sekarang, dikabarkan akan mendepak sang striker. Media Belanda Voetbal Primeur melaporkan bahwa Ragnar Oratmangoen tidak termasuk dalam rencana pelatih Art Langler untuk musim depan. Ragnar Oratmangoen bersama dua pemain FC Groningen lainnya berpotensi besar akan dilepas di bursa transfer nanti. Musim lalu Ragnar tidak masuk dalam skema permainan FC Groningen dan harus menjalani masa peminjaman bersama Fortuna Sittard dengan opsi permanen. Namun mengetahui bahwa Ragnar Oratmangoen bakal dilepas, fans Fortuna Sittard justru kompak menolak kehadirannya. Mengutip dari laman fanpage Fortuna.nl, para supporter tidak mau pihak klub mempermanenkan Ragnar karena minimnya kontribusi yang diberikan. Groningen tidak ingin melanjutkan Oratmangoen, ucap akun 68. Mudah-mudahan kita juga tidak dalam kurung mempermanenkan Oratmangoen, balas akun Gladio All. Komentar tersebut langsung mendapat dukungan dari fans lainnya. Hal itu tidak memberikan manfaat apapun bagi kami, tambah 77. Dia bekerja keras tetapi tidak menghasilkan apapun. Kami sudah punya banyak penyerang sayap. Menurut saya kita masih kekurangan pemain berkelas, jelas Gladio All. Selama masa peminjaman di Fortuna Sittard, penampilan Ragnar Oratmangoen memang kurang menjanjikan. Tampil dalam 31 pertandingan, pemain kelahiran Oost tersebut hanya mengoleksi 1 assist. Dalam 5 pertandingan terakhir Fortuna Sittard musim lalu, Ragnar hanya masuk sebagai pengganti dan bahkan absen di 2 laga penutup. Meskipun statistiknya di Liga Belanda kurang memuaskan, Ragnar Oratmangoen masih berpeluang besar melanjutkan kariernya di Eropa. Tercatat Ragnar mampu mencetak 17 gol dan memberikan 16 assist dari total 96 pertandingan di ajang Keukenkampioen-Divisie. Meski sulit bersaing di Eredivisie, mungkin potensinya akan lebih bersinar di kasta kedua Liga Belanda musim depan. Apa pendapat Anda tentang masa depan Ragnar Oratmangoen? Apakah Anda setuju dengan fans Fortuna Sittard atau Anda melihat potensi lain bagi Ragnar? Berikan komentar Anda di bawah. PSSI update kasus Maarten Paes dicas demi bela Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga memberikan kabar terbaru tentang polemik perpindahan Federasi Maarten Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) ke FIFA. Meskipun Maarten Paes sudah menjadi warga negara Indonesia (WNI) sejak April 2024, perpindahan asosiasinya masih terkendala oleh Statuta FIFA Pasal 9 tentang perpindahan asosiasi, huruf B ayat ketiga. Ketika bermain dalam pertandingan resmi terakhirnya untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi Statuta FIFA Pasal 9. Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U-21.
Penampilan terakhirnya terjadi saat melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U-Strip 21 2021 pada 15 November 2020 saat ia berusia 22 tahun. Maarten Paes lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998. Ia memiliki garis keturunan dari neneknya yang berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Proses menjadi WNI dan belum tentu bisa memperkuat timnas Indonesia membuktikan bahwa Maarten Paes benar-benar ingin menjadi warga negara Indonesia. Dengan mengumpulkan bukti-bukti, PSSI tidak menyerah dan terus melakukan banding ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga (CAS) agar Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Perkembangan Maarten Paes masih terus diusahakan. Di FIFA dan CAS masih ada peluang. Kami harus menunggu keputusan dari mereka, kata Arya Sinulinga. Maarten Paes diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Jadi PSSI masih memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan masalah ini. Kami berharap begitu, apalagi Maarten Paes sudah menjadi WNI dan semua dokumennya sudah lengkap. Kalau tidak ada celah, kami tidak akan ajukan ke CAS, tambah Arya Sinulinga. Kalau kami tidak mencoba membuatnya menjadi WNI, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk memperjuangkan dia. Sebab kami tidak bisa memperjuangkannya kalau bukan WNI. Ini harus berani. Apapun mesti dilakukan, ucapnya. Drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia satu grup dengan Korea Selatan dan Australia. Hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sedang menjadi perbincangan hangat. Dalam unggahan akun @afimul, timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Korea Selatan (pot 1), Australia (pot 2), Yordania (pot 3), Bahrain (pot 4), dan Cina (pot 5). Sementara itu, grup A berisikan Iran, Irak, Arab Saudi, Oman, Palestina, dan Korea Utara. Grup B ditempati oleh Jepang, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan, dan Kuwait. Namun, apakah benar ini adalah hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Jawabannya tentu bukan. Unggahan tersebut sebenarnya hanya sebuah simulasi. Jadi, kapan drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilakukan? Sesuai jadwal, drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Timnas Indonesia yang ditempatkan di pot 6 akan bertemu dengan tim dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti oleh 18 negara. Negara-negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, masing-masing grup berisikan 6 negara. Menarik untuk menanti siapa yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di babak ketiga ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mencoba bersikap realistis. Ia menilai sulit bagi timnas Indonesia untuk finish di 2 besar pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target realistis bagi skuad Garuda adalah finish di posisi 3 atau 4 untuk bisa berpartisipasi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Info langsung dari PSSI, timnas Indonesia punya pemain keturunan baru di babak ketiga. Tim nasional Indonesia (Timnas) berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Filipina. Untuk memperkuat skuad Garuda, PSSI dan pelatih Shin Tae-yong berencana menaturalisasi sejumlah pemain. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa PSSI optimis pemain-pemain tersebut akan tersedia untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran ketiga kualifikasi ini akan berlangsung mulai 5 September 2024
24 hingga 10 Juni 2025. Drawing putaran ketiga dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Di putaran ketiga, 18 tim akan dibagi ke dalam 3 grup masing-masing berisi 6 tim. Masih memungkinkan kan, masih 3 bulan lagi, ujar Arya Sinulinga di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Melawai, Jakarta Selatan, Rabu (19 Juni 2024 malam). Mudah-mudahan bisa dapat pemain-pemain yang dibutuhkan, sambungnya. Arya menambahkan bahwa sejauh ini proses naturalisasi pemain keturunan baru masih dalam tahap pendekatan. Biasanya kami komunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan. Tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, tuturnya. Saat ditanya berapa jumlah pemain yang dibidik, Arya tidak mau mengungkapkan secara detail. Belum tahu, kami masih cari, belum mau janji, kata Arya. Ada yang mengatakan ini dalam kurung, Kevin Dix dan Ole Romagne belum berani kami ungkap. Karena masih bicara-bicara non-formal, sambungnya. PSSI sebelumnya sedang membidik Kevin Dix dan Ole Romagne untuk bergabung ke Timnas Indonesia, seperti yang disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Kevin Dix saat ini bermain untuk klub Denmark FC Copenhagen. Dia membela klub tersebut sejak Juli 2021 dan telah tampil dalam 126 laga dengan mencetak 11 gol dan 16 assist. Sementara itu, Ole Romagne yang berposisi sebagai striker membela FC Utrecht. Didatangkan pada Juli 2023, pemain berusia 23 tahun ini sudah tampil dalam 18 laga dengan torehan 1 gol.